السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عنه بالشبيه والمثيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, dirahmati, diberkahi, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur atas nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kembali lanjutkan dan memberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk bersama dalam satu majlis. Tidak lain tujuannya adalah mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari dan mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentunya kita berharap dan berdoa semoga pertemuan ini masuk dalam kategori majlis yang disampaikan Nabi di dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunaha fima bainahum. Tidak ada satu majlis yang di dalamnya berkumpul, khususnya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca ayat-ayat Allah, mentadabburi makna dan kandungannya, illa nazzalat alaihimus sakinah, melainkan dalam majlis itu Allah akan turunkan ketenangan, sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelimutinya dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, Allah Subhanahu wa ta'ala menaunginya dengan naungan malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama-nama orang yang hadir dalam majlis ilmu itu di hadapan para makhluk yang mulia, para malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran sekecil apapun di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Sekali lagi kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga nama-nama kita ini dicatat sebagai orang-orang yang akan menerima keutamaan dan kemuliaan majelis ilmu. Momentum kita pada hari-hari ini masih pada momentum Idul Kurban, yang tentunya sangat erat kaitannya dan selalu kita diingatkan terhadap potret sejarah perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka itu kita ingin pada kesempatan yang berbahagia ini memfokuskan tadabbur kita terhadap salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl, yang sebahagiannya kita jadikan sebagai bahan tadabbur kita pada khutbah Jumat tadi. Di dalam ayat ke-120 Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan,
Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu laksana satu ummah. Qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Yang tunduk patuh dan tegak lurus serta tidak pernah melakukan kesyirikan dan tidak pernah bersama atau membersamai orang-orang yang melakukan kemusyrikan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mesti membuka mata kita untuk jujur melihat realitas kehidupan kita di zaman ini. Bahwa zaman kita ini sedang menghadapi amukan fitnah yang dengan mudahnya meluluhlantakkan nilai-nilai keimanan kita. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan apa yang diperingatkan oleh Nabi lebih dari 14 abad yang lalu tentang akan datangnya fitnah akhir zaman yang seperti gulungan ombak yang besar, yang dahsyat, sampai-sampai Nabi mengatakan orang akan terombang-ambing dengan keadaan ini sehingga sangat sulit untuk mempertahankan keimanan. Ada orang yang beriman di pagi hari, sore harinya sudah kehilangan iman. Beriman di malam hari, di sore hari, di pagi harinya hilang imannya. Begitu dahsyatnya amukan fitnah akhir zaman yang mau atau tidak mau akan dihadapi oleh orang-orang yang mengaku beriman itu. Sampai-sampai Nabi mengisyaratkan kalau ada orang yang mampu bertahan keimanannya, maka pertahankan dengan kuat. Addu 'alaiha bin nawajidh. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, gigit dengan gigi gerahammu, jangan sampai lepas meskipun berat, seakan-akan menggenggam bara. Digambarkan oleh Nabi dalam riwayat yang lain, al-qabidu ala dinih kal-qabidi ala al-jamar. Orang yang mempertahankan dan menggenggam agamanya itu seperti sedang menggenggam bara, berat, panas. Sangat sedikit yang mampu bertahan dan mempertahankan keimanannya sampai akhir hayat. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubuhat, ada fitnah dalam bentuk media sosial, ada fitnah dalam bentuk rakus popularitas, ada fitnah dalam bentuk materi, dan juga fitnah-fitnah yang lain yang datang silih berganti seolah-olah menunggu kapan iman kita ini lelah dan kapan kita lalai untuk kemudian dia masuk dan menguasai kehidupan kita. Hari ini manusia sangat mudah berubah karena kepentingan, berubah karena lingkungan, berubah karena tuntutan keluarga. Sehingga sebagaimana yang kita tadaburi pada Jumat tadi dalam khutbah Jumat, bahwa sangat mudah seseorang berubah dan mengikuti arus yang sedang berkembang hanya karena alasan ini yang sedang viral, ini yang sedang tren. Ada bahasa anak muda sekarang ini, FOMO. Apa yang sedang viral semua orang melakukannya. Apa yang sedang tren maka semua orang mengikutinya. Tidak peduli lagi itu halal atau haram, tidak peduli lagi itu baik atau tidak baik, itu sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang mulia atau sesungguhnya itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai akhlak. Tidak ada lagi pertimbangan itu. Sebab mulai dari gaya hidup, selera, sampai pada tuntutan kehidupan, semua menjadikan yang viral dan yang tren itu sebagai kiblat untuk melakukan berbagai hal. Kalau dulu
orang melakukan pelanggaran hanya karena ini tuntutan kebutuhan hidup. Kalau tidak dilakukan bisa mati kelaparan, akhirnya dia melanggar. Tapi saat ini bukan hanya pada tatanan tuntutan kehidupan dan kebutuhan, bahkan seseorang melakukan pelanggaran hanya karena persoalan gaya hidup, yang kalau dia tidak lakukan sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa dalam kehidupannya, tetapi karena dia melihat bahwa ini lagi yang ramai dilakukan, ini lagi yang banyak dilakukan oleh orang, bahkan kadangkala ada kekhawatiran kalau tidak ikut apa kata orang nanti. Sekarang ini kita berhadapan dengan realitas ini, yang sewaktu-waktu bahkan dengan sangat singkat bisa mengambil alih diri kita dan mengusir keimanan dalam hati kita, untuk pada akhirnya menjadikan itu semua sebagai pengendali utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita butuh model karakter yang dengan itu, dengan karakter iman itu, kita bisa menghadapi persoalan ini dengan tegas. Makanya firman Allah dalam ayat yang tadi kita bacakan di awal, dalam surah An-Nahl ayat ke-120, Allah Subhanahu wa taala memberikan model karakter utama seorang nabi yang mulia, yang mana kalau ini dijadikan sebagai tauladan, maka kita punya pegangan yang kuat dan punya arah dan orientasi karakter yang kita jadikan sebagai dasar untuk melawan dan menghadapi berbagai model amukan fitnah akhir zaman yang berbeda-beda modelnya ini. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan setidaknya ada 3 karakter utama yang dijadikan sebagai pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita punya satu prinsip yang bisa kita perpegangi. Ini karakter yang harusnya hadir dalam diri saya sebagai seorang muslim, dan itu kita dapatkan dari keteladanan kita terhadap Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu ummah. Para ulama tafsir menafsirkan kata ummah ini diantaranya adalah kumpulan atau gabungan segala bentuk kebaikan. Itu salah satu diantara makna ummah tadi. Sehingga orang yang digelari sebagai ummah oleh Allah Subhanahu wa taala itu berarti pada dirinya ada sekumpulan kebaikan-kebaikan yang menumpuk dalam dirinya itu. Makanya Ibrahim dikatakan ummah, sebab tidak ada satupun tantangan iman dan ujian keimanan untuk membuktikan kebenaran dan kejujuran imannya kecuali Ibrahim lulus dalam ujian itu. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai bentuk ujian yang nyata, yang betul-betul real dalam kehidupan, bukan hanya ujian dalam bentuk teori saja. Lalu Ibrahim menuntaskan semua itu, menyelesaikan semua ujian itu, dan berhasil keluar sebagai pemenang yang dicatat sebagai orang yang lulus oleh Allah. Fa'atammahun. Maka itulah kemudian gambaran tentang ummah itu. Sebahagian yang lain mengatakan ummah ini salah satu maknanya bahwa muatan atau bobot keimanannya Ibrahim itu sama bobotnya dan muatannya dengan sekelompok umat yang digabung keimanannya. Maka untuk makna ini memang rasanya memang agak sulit untuk kita mencontoh seutuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam kalau kata ummah ini dimaknai sebagai kualitasnya, kualitas imannya sama dengan kualitas keimanan satu umat. Kita ini
keimanan masih ngos-ngosan, masih Senin Kamis, kadang semangat, kadang tidak semangat. Jangankan satu umat, keimanan satu orang saja masih susah untuk kita pertahankan. Maka itu dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir At-Tabari, di antara makna ummah, dan ini yang kita jelaskan pada khutbah Jumat tadi, bahwa kata ummah ini adalah satu model karakter utama yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam menjalani realitas kehidupan di zamannya, di masanya, yang mana menunjukkan bahwa ummah ini adalah sosok yang tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan, tidak gampang larut dalam tradisi yang sedang tren, tidak mudah hanyut dalam amukan ombak fitnah, meskipun dia berada di tengah-tengah kekacauan dan kehancuran akhlak dan akidah. Sehingga kata ummah ini adalah sosok yang berdiri tegak, berdiri lurus, dan tidak mengikuti arus di saat semuanya orang rusak. Kita katakan tadi dalam khutbah Jumat, Ibrahim itu hidup di zaman di mana lingkungannya penuh dengan kehancuran. Bicara keluarga, dia berhadapan dengan tantangan tersendiri. Bapaknya pembuat berhala, bukan hanya orang yang menyembah berhala, pembuat berhala. Bisa dibayangkan orang tua sendiri yang membuat berhala yang kemudian didistribusikan untuk disembah oleh banyak orang, sehingga andilnya di dalam menjerumuskan seseorang pada kesyirikan itu besar sekali. Orang-orang di sekitarnya adalah para penyembah berhala. Penguasa yang sedang berkuasa di masanya adalah penguasa yang zalim terhadap rakyatnya. Dia hidup di tengah masyarakat yang mendewakan hawa nafsu, hidup di tengah masyarakat yang tidak memperdulikan mana orang baik, mana orang tidak baik. Pokoknya ketika ini adalah orang yang mampu dikendalikan oleh hawa nafsu, dia dianggap sebagai orang yang hebat. Dia hidup di tengah-tengah kerusakan ini. Kalau dengan alasan yang sering kita munculkan hari ini, bahwa ini lagi yang lagi rame, apa boleh buat, saya ikut juga. Ini lagi yang lagi viral, apa boleh buat, ya itu juga yang kuikuti. Kalau alasan ini dibawa, seharusnya Ibrahim pada saat itu tidak punya alasan lagi untuk tidak larut dan melebur di tengah-tengah kerusakan itu. Tapi Ibrahim alaihi salam menunjukkan satu karakter, dan ini karakter utama, karakter ummah ini yang harus menjadi contoh dan panutan kita di tengah kesemrawutan akidah dan akhlak di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, bahwa Ibrahim tetap tampil sendirian melawan arus yang sedang tren di masanya, membangkitkan dirinya dengan semangat kebenaran, bahwa tidak ada ukuran kebenaran kecuali dari wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada ukuran kebaikan kecuali dari ukuran yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dia itu ummah, dia tegak di atas segala kerusakan dan kehancuran yang terjadi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim telah berhasil menunjukkan bahwa beliau tidak mengatakan karena begitu semua orang. Berhasil menunjukkan bahwa dia tidak beralasan ini sudah membudaya. Seperti misalnya pedagang yang mengatakan tidak bisa kita sukses kalau tidak riba, apa boleh buat? Begini semua mi pedagang. Kalau saya tidak begini, saya rugi sendiri. Yang lain sukses, saya rugi.
Pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan misalnya dalam timbangan, dalam takaran, ketika diingatkan kenapa begitu? Begini semua ini orang. Sudah rahasia umum. Sudah rahasia umum. Kalau saya tidak begini, saya sendiri yang rugi, yang lain sukses. Alasan-alasan begini ini adalah alasan orang-orang yang tidak punya karakter keimanan, tidak punya prinsip, sebagaimana orang-orang yang mudah terombang-ambing seperti buih di lautan itu. Di mana ombaknya ini akan berlari, maka di situ juga dia akan berada. Sekali lagi, Ibrahim tidak menunjukkan sikap yang seperti ini. Hari ini penyakit terbesar, salah satu penyakit terbesar ini adalah penyakit ikut-ikutan. Ibu-ibu banyak yang kemudian melihat remaja-remaja membuat konten, akhirnya ikut-ikutan juga, bikin konten yang tidak ada nilai edukasinya, hanya karena mengatakan katanya dapat uang, sehingga rela kelihatan bodoh. Subhanallah, rela membodoh-bodohi dirinya. Untuk apa? Karena sedang mengejar satu tren yang orang sedang banyak lakukan itu. Kadang uangnya tidak dapat, diketawai iya. Karena rela melakukan hal-hal yang pikiran sehatnya pun sebenarnya tidak bisa menerima itu. Tetapi karena ini lagi yang lagi tren, maka ini yang dilakukan. Hari ini banyak manusia takut dianggap aneh, takut dianggap kuno, takut dianggap tidak modern, takut dianggap tidak gaul, akhirnya menggadaikan prinsip agamanya sendiri. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan gambaran bahwa orang yang beriman di pagi hari, sore hilang imannya, sore hari beriman, pagi hilang imannya. Di akhirnya Nabi katakan apa? Yabi'u dinahu bi'awadin minad dunya. Mereka-mereka ini yang gampang terombang-ambing dan ikut arus karena dia dengan mudahnya menjual agamanya dengan nilai dunia yang tidak seberapa. Kalau dahulu proses kristenisasi yang dilakukan di pedalaman, misalnya dikasih sembako, akhirnya dia pindah agama, itu dengan nyata terlihat dia jual agamanya. Persoalannya hari ini ada orang yang menjual agamanya yang dia sendiri tidak sadar bahwa dia sedang menjual agamanya. Kenapa? Karena tidak punya prinsip, larut dalam tingkah laku, perbuatan, kebiasaan yang kadangkala dia sendiri tidak sadar bahwa ini tidak islami. Dan inilah kenyataan yang memang harus kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu tadi dalam khutbah Jumat kita ingatkan bahwa banyak orang yang karena tuntutan gaya hidup dia rela berutang dengan cara riba. Karena tuntutan popularitas, muslimah dengan mudahnya menyingkap auratnya. Karena tuntutan keuntungan, bahkan terkadang aib dalam dirinya dan keluarganya diumbar dengan sengaja demi kepentingan viewers, supaya banyak yang nonton kontenku. Kalau tidak seru, tidak bisa banyak yang nonton. Akhirnya dia umbarlah aibnya sendiri, dia umbar aib keluarganya untuk mencapai tingkat tertentu agar dia dapat keuntungan. Nah, ini yang dikatakan FOMO ini, ikut-ikutan. Tidak lagi memperdulikan nilai-nilai agama yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Maka Nabi SAW mengatakan la takunu imma'ah. Jangan menjadi seseorang yang tidak punya prinsip. Orang beriman itu tidak boleh imma'ah, tidak boleh menjadi orang yang tidak punya prinsip. Bagaimana modelnya? Imma'ah itu kata Nabi SAW, kalau manusia baik, saya baik juga. Kalau manusia tidak baik, ya apa boleh buat, saya ikut sama mereka. Kalau manusia rajin ke masjid, wah rajin semua lagi.
Ketika manusia lebih rajin ke tempat judi online, lebih rajin game online, lebih rajin pinjaman online, maka di situ lagi semua yang jadi viral. Itu namanya imma'ah, dan Nabi SAW sudah mengantisipasi itu. Ini penyakit manusia yang mesti diwaspadai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar dari misalnya bergeser beberapa ratus tahun kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal misalnya. Di tengah penguasa zalim yang mengarahkan untuk semua orang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Semua orang dipaksa. Banyak orang yang mengaku alim karena takut dengan paksaan penguasa, akhirnya mengatakan ya Al-Quran makhluk daripada disiksa. Lalu tampil sosok Ahmad bin Hanbal ini, yang dia sadar betul bahwa konsekuensi dari ucapan dia yang menentang penguasa pada waktu itu untuk tidak mengatakan Al-Quran itu sebagai makhluk, itu adalah konsekuensi yang berat, penjara, cambukan, siksaan. Tetapi karena punya karakter ummah yang ditaladani daripada karakter Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dalam sejarah beliau kita bisa membaca bahwa Syekh Ahmad bin Hanbal itu di penjara, disiksa, dicambuk sampai susah melaksanakan gerakan sholat secara sempurna karena siksaan itu. Tetapi tetap konsisten mengatakan bahwa bukan, Al-Quran itu bukan makhluk, apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Ini yang pertama. Makanya orang Islam itu harus siap-siap ketika harus berhadapan dengan gelar sebagai orang yang aneh, sebagai orang yang gharib. Karena memang Islam itu dimulai dengan gharib dan akan kembali gharib di tengah-tengah masyarakat yang sedang rusak dan sedang hancur. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Inna Ibrahim kana ummah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, qanitan lillahi hanifa. Ini karakter kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam menghadapi realitas yang menyedihkan di masanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qanitan lillahi hanifa. Maknanya adalah totalitas dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah godaan dunia yang sangat menggiurkan. Bukan tidak menarik godaan-godaan di zaman Ibrahim, sehingga tidak boleh kita katakan bahwa iya Ibrahim kan dulu belum ada HP, susah, tidak ada godaannya. Kita ini sekarang Masya Allah, bukan tidak menarik, godaan-godaan itu sangat menarik untuk kemudian membuat kita tertarik menggadaikan keimanan. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil menunjukkan konsistensinya, totalitas ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter Nabiullah Ibrahim sebagai ummah, Allah melanjutkan dengan mengatakan qanitan lillahi hanifa, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala secara hanif. Para ulama mengatakan qanitan lillah itu artinya ketundukan, kepatuhan secara totalitas dan terus-menerus dalam ibadah dan ketaatan. Itu diantara makna-makna dari kata qanitan. Sehingga bukan hanya dia punya karakter yang tidak mudah ikut arus, tetapi juga menunjukkan dalam bentuk ketaatan secara spiritual, ketaatan dalam bentuk pengamalan ibadah yang dilakukan secara konsisten. Itu kata qanitan lillahi hanifa. Maka kata hanifa di sini menunjukkan makna berdiri tegak lurus dalam akidah, dalam akhlak, dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu condong pada kebenaran,
selalu menjadikan kebenaran sebagai orientasinya, selalu menjadikan ketundukan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagai orientasi utama dalam kehidupannya. Coba kita renungkan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang rela menyembelih anaknya hanya karena ketundukannya kepada Allah. Tidak ada lagi pertimbangan lain. Murni untuk membuat Allah ridho, itu saja pertimbangannya. Kita ini kan untuk makan saja kadangkala masih lebih dominan prioritas hawa nafsu kita untuk menjadi pertimbangan. Mau menikah, hawa nafsu lebih condong untuk jadi pertimbangan. Mau sekolah, hawa nafsu lebih condong untuk jadi pertimbangan. Mengambil keputusan kehidupan, yang kita prioritaskan adalah kepentingan hawa nafsu. Dan seringkali ini terlihat dalam semua pilihan-pilihan kehidupan kita. Yang jadi pertimbangan kita hawa nafsu. Mau makan ini, aduh, kayaknya kalau makan ini tidak bagus. Makan saja yang enak. Tidak punya uang, kalau perlu pinjam. Dengan cara yang riba pun tidak ada masalah. Yang penting bisa makan enak. Mau menikah, waduh, kalau pertimbangannya cuma agama, nanti tidak cantik, nanti bukan bangsawan. Akhirnya dikesampingkan semua itu untuk kepentingan hawa nafsu. Tapi kalau kita belajar dari Ibrahim alaihissalam sampai menyembelih anaknya, pertimbangannya hanya satu, ridho Allah. Dan anak pun yang saleh ini ketika diajak berdiskusi, berdialog tentang ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah, bagaimana pendapatmu nak? Anak juga ini pertimbangannya hanya satu, ridho Allah. Ini yang dimaksud qanitan lillahi hanifah, bahwa betul-betul ketundukannya secara totalitas hanya karena Allah, bukan ada kepentingan yang lain, bukan ada prioritas lain, bukan ada keinginan yang lain yang mendompleng, tapi murni betul-betul hanya karena ingin menunjukkan ketundukannya kepada Allah. Makanya ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih anaknya, tidak panjang prosesnya, tidak lama pikirnya, tidak ditunda-tunda, karena dia punya hati yang memang tidak lagi terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Sekali lagi, kalau kita tarik ini dalam kehidupan yang nyata kita sehari-hari, kita harus jujur mengatakan bahwa hampir semua pilihan-pilihan kehidupan kita itu, kalau tidak ada Allah sama sekali, atau ada tapi sangat sedikit. Sangat sedikit. Mau pergi, mau rihlah, mau makan, mau healing, mau ini, mau itu, hanya menyisakan sekian persen pertimbangan Allah. Kadangkala kita mau menikahkan seseorang, atau anak kita, atau keluarga kita, kita berpikir, apa nanti bilang orang kalau saya tidak melakukan tata cara pernikahan sebagaimana yang banyak orang lakukan. Coba lihat, bukan Allah pertimbangannya, bukan ridho Allah yang jadi prioritasnya. Ini, coba lihat yang lain lagi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaumnya marah, Ibrahim kaumnya marah akibat penghancuran berhala-berhala, lalu dihadapkan dengan satu konsekuensi yang sangat pahit, harus dibakar. Apakah kemudian Ibrahim alaihissalam goyah prinsipnya karena berhadapan dengan realitas yang sangat menyedihkan ini, harus dibakar? Ibrahim sama sekali tidak berpikir bahwa pasti api itu akan berubah jadi dingin. Belum. Secara manusiawi dia juga berpikir bahwa api ini panas. Itulah karakter panas itu. Api itu dia pasti panas. Tetapi ketika pun berhadapan dengan resiko seperti itu, tetap
ketundukan dan kepatuhan secara totalitas diperlihatkan. Barulah kemudian setelah dilemparkan ke dalam api, baru dia merasakan ternyata ada bantuan Allah. Makanya ketika ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan totalitas kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah. Jangan kemudian berharap pelampung dulu baru tenggelam, tapi tunjukkan dulu keseriusan kita untuk mendapatkan bantuan Allah dengan cara apa? Dengan membantu agama Allah secara totalitas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat keyakinan itu, in tansurullaha yansurkum, bahwa syarat mendapatkan bantuan Allah, kalau mau bantuan Allah totalitas juga, maka totalitas juga bantu agama Allah, totalitas juga perjuangkan agama Allah. Banyak orang yang mau bantuan Allah totalitas, tetapi ketundukannya tidak totalitas. Berharap dibantu sebagaimana Allah bantu Nabi Musa sampai tongkatnya bisa berubah wujud, tetapi tidak mau mengikuti bagaimana cara totalitasnya Nabi Musa di dalam menjalankan perintah Allah. Itu sekali lagi yang kedua makna dari qanitan lillahi hanifa. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mencontohkan atau memberikan karakter utama seorang nabi yang mulia ini dengan mengatakan walam yakum minal musyrikin. Ini adalah esensi yang paling puncak dari karakter seorang Ibrahim, bahwa Ibrahim dari segi hati, dari segi spiritual dan ketundukan serta ibadahnya itu sesungguhnya dibangun di atas dasar yang paling kuat, yakni tauhid dan akidah yang benar. Tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah memperhambakan diri di hadapan sesuatu apapun selain Allah. Kita mungkin mengatakan, saya juga begitu, Ustaz. Saya tidak pernah sembah berhala sebagaimana bapaknya Nabi Ibrahim, sebagaimana umatnya Nabi Ibrahim. Iya. Tetapi yang dimaksud walam yakum minal musyrikin itu bukan hanya sekedar penghambaan kita secara maknawi bahwa kita sedang menyembah patung, tetapi yang dimaksudkan adalah menghindarkan semua bentuk berhala yang menjadi tantangan iman kita di abad modern ini. Karena kadang-kadang ada orang tidak sadar bahwa berhala di zaman Ibrahim itu juga ada di zaman kita hari ini, hanya nama dan bentuknya yang berbeda. Mungkin bentuknya tidak dalam bentuk patung, tetapi bisa jadi dalam bentuk handphone, bisa jadi dalam bentuk jabatan, bisa jadi dalam bentuk keuntungan pasar yang diprioritaskan oleh seseorang, bisa jadi dalam bentuk wanita, berhala-berhala itu bisa jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk hawa nafsu yang kita tidak sadari bahwa kita sedang dikendalikan. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat yang lain bahwa orang yang memperhambakan dirinya kepada selain Allah bukan hanya kepada patung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Nyata sekali kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu melihat bahwa ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, meskipun tidak menyembah-nyembah secara nyata sebagaimana yang kita pahami kata menyembah, serukuk dan sujud kepada hawa nafsu, tidak kelihatan begitu, tetapi ketika nafsunya bilang A, dia ikut A meskipun melanggar agama. Ketika nafsunya bilang ke kanan atau ke kiri, dia akan ke kanan atau ke kiri meskipun itu melanggar nilai-nilai iman. Itu namanya sedang memperhambakan diri kepada selain Allah. Sehingga banyak orang yang sesungguhnya sedang terjerumus dalam nilai-nilai kesyirikan dan dia tidak sadar bahwa dia sedang terjerumus pada
satu akidah yang sangat rapuh. Makanya Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Bukan hanya secara lafzan bahwa dia melakukan kesyirikan, tetapi juga secara makna, secara substansi, bahwa tidak pernah memperhambakan diri kecuali semata-mata hanya kepada Allah dalam bentuk apapun berhalanya. Nah, ini yang seharusnya menjadi nasihat untuk kami pribadi secara jelas sebagai orang yang sedang menyampaikan, dan juga kepada para jamaah sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya mewasiatkan ini kepada diri kami dan juga kepada para jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah, memaksimalkan nilai-nilai keimanan, dan kita saling mendoakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman dalam hati kita untuk mampu istiqamah di atas jalan-jalan kebenaran ini. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannah wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.